Shalom anak-anak Bunda. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ketemu lagi dalam pelajaran agama Kristen kelas 6. Ya, kali ini kita akan masuk dalam pelajaran pertama, yaitu mengenai ibadah yang sejati. Sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu bagi kami, hingga kami dapat mengikuti pelajaran kali ini. Bapa, ajar kami agar kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang melakukan ibadah yang sejati dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat-Mu bagi kami, agar kami dapat memahami pelajaran kali ini dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Ya anak-anak Bunda, sekarang kita masuk dalam pelajaran yang pertama ya. Bunda memiliki suatu ilustrasi tentang Anto. Anto ini adalah anak sekolah. Ketika dia berjalan-jalan, Anto melihat seorang bapak yang sedang sakit. Di dalam hatinya, Anto berkata, "Mengapa ia sakit? Tolonglah bapak ini. Di manakah Tuhan?" Mungkin dia berkata seperti itu juga ya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Dan dia bertemu seorang nenek yang sedang menarik gerobak yang berat. Di dalam hatinya, Anto pun berkata, "Tuhan, mengapa nenek ini bekerja begitu berat? Ia sudah tua. Tolonglah nenek ini." Kemudian Anto pun berjalan lagi. Ia melihat seorang anak perempuan kecil yang mengais sampah. Dan Anto pun berkata dalam hatinya, "Tuhan, anak kecil ini kelaparan. Mengapa anak kecil kelaparan sehingga ia harus makan dari sisa makanan yang ada di tong sampah?" Kemudian Anto pun pulang. Sampai di rumah, dia menceritakan semua peristiwa itu kepada ibunya. Dan ibunya berkata kepadanya, "Mengapa kamu mengeluh? Tidak sepantasnya kamu marah atau menyalahkan Tuhan atas kejadian yang kamu lihat. Tuhan tidak diam. Tuhan telah berbuat sesuatu. Tuhan sudah bertindak. Tuhan menciptakan kita, umat manusia, agar kita dapat saling menolong. Tuhan menghadirkan kamu di dunia agar kamu bisa melakukan sesuatu bagi mereka. Kalau begitu, apa yang dapat kamu lakukan untuk membantu mereka?" Nah, anak-anak Bunda, apa makna cerita di atas bagi kalian? Ya, benar sekali. Di sekitar kita masih banyak terdapat orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita. Jadi, jika kamu adalah Anto, tindakan apa yang kamu lakukan ketika bertemu dengan salah satu dari ketiga orang dalam cerita di atas? Tepat. Tindakan yang kita lakukan adalah menolong mereka dengan segala kemampuan yang kita punya. Nah, bacaan kita dalam pelajaran kita kali ini terdapat dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Anak-anak Bunda dapat membacanya di rumah ya. Nah, menurut Roma 12 ayat 1 sampai 2, ibadah adalah menjelaskan tentang ibadah yang sejati. Ya, jadi menurut Roma 12 ayat 1 yang 2, situ menjelaskan tentang ibadah yang sejati. Nah, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Selanjutnya, bacaan kita terdapat dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kitab ini menjelaskan tentang ibadah yang benar, murni, tidak bercacat di hadapan Allah. Ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah. Ibadah yang murni dan tidak bercacat adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah bukan sekedar upacara keagamaan atau kebaktian di gereja, kebaktian di sekolah,
sekolah minggu, atau beribadah di rumah bersama keluarga. Tetapi berhubungan dengan seluruh sikap dan perbuatan hidup kita sehari-hari. Setiap hari yang melibatkan seluruh anggota tubuh kita. Berkata, bersikap, dan bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu merupakan ibadah. Berdoa, berbakti, membaca Alkitab, menolong orang lain, berbuat baik. Bila dilakukan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidak bisa disebut sebagai ibadah. Ingat, segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan tulus dan jujur di hadapan Tuhan, tidak disebut sebagai ibadah ya. Allah menyelidiki dan melihat ketulusan hati. Kita bukan hanya tindakan yang kita lakukan. Jadi, apa saja yang kita lakukan, termasuk apa yang kita pikirkan dari hati kita, Allah melihatnya. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari secara umum adalah menggunakan otak untuk merencanakan hal yang baik, menggunakan mulut untuk mengeluarkan kata-kata baik, benar, dan membangun, tangan untuk membantu orang tua atau orang lain, kaki yang bergegas untuk menolong teman, melayani orang yang lemah, menolong orang yang kesulitan, menghibur teman yang sedih, bersikap ramah dan sopan. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari di rumah antara lain patuh dan taat kepada orang tua, menyayangi anggota keluarga, membantu orang tua, menghormati orang tua. Contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari di sekolah antara lain menghormati guru, belajar dengan sungguh-sungguh, datang sekolah tepat waktu, mengerjakan setiap tugas dengan sepenuh hati. Di mana dan kapan kita beribadah? Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan di gereja atau tempat ibadah, tetapi di semua tempat, rumah, sekolah, tempat bermain, mal, dan masih banyak tempat yang lainnya. Ibadah yang benar tidak hanya dilakukan pada setiap hari Minggu, tetapi dapat dilakukan setiap hari atau setiap saat. Anak-anak Bunda, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Setelah kita memahami tentang ibadah yang sejati, murni, tidak bercacat, dan bercela, mari kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Segala sesuatu yang kita pikirkan, katakan, dan perbuat, biarlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian pelajaran kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.